Etalase 12 itu di grease ya. Bagus nggak untuk Persia medium? Oke, Kak Everything. Etalase 12. Etalase 12 itu di grease cream, Kak Everything. Jadi kakak gunakan di grease cream itu sebaiknya cukup 1 bulan sekali. Atau kalau kakaknya mandi, bisa di bagian-bagian yang paling berminyak saja. Jadi seperti di belakang telinga, biasanya kalau kakak nggak bisa jaga kondisi minyaknya, itu di bagian telinga tuh kayak keriting-keriting gitu kak. Nah di belakang telinganya itu artinya kondisi minyak di bagian itu tebel. Jadi bulunya tidak terurai sempurna. Lalu bagian tubuh kucing yang paling berminyak berikutnya adalah ekor. Yang kalau di jantan dewasa jauh lebih berminyak lagi kondisinya. Dengan dicirikan munculnya hitam-hitam di bagian kulitnya. Lalu yang berminyak berikutnya adalah ketiak. Nah, ketiak kaki depan ini, bagian sini ini jangan lupa dikasih di grease cream. Dan juga punggung belakang, punggung bagian dekat ekor itu cukup berminyak. Dan memang posisi situ sering tumbuh jamur karena kondisi minyaknya. Kurang lebih itu sih, jadi mungkin bisa difokuskan di 3 poin titik ya. Kalau punggungnya tidak terlalu banyak, cukup di belakang telinga, di ekor, dan di ketiak kaki depan. Itu bisa diberikan rutin kalau setiap kali mandi. Tapi kalau untuk menjaga kondisi minyaknya, atau mungkin kucing kakak sudah lama belum mandi, dan sangat berminyak kondisinya, bisa dibalurkan ke seluruh tubuh. Tapi balurnya jangan banyak-banyak, cukup ringan-ringan sajalah. Itu cukup. Gitu Kak Everything, semoga membantu ya. Oke, kita coba review produk lainnya ya teman-teman ya. Ini salah satu produk yang saya sudah kenal lama banget. Yaitu produk Digrease Cream dari Groomer Goop. Itu produk dari US. Sudah banyak saya pakai lama dan saya tahu produk itu juga udah lama. Mungkin kalau pemain-pemain Persia senior sudah kenal akrab lah sama produk Groomer Goop itu. Dibutuhkannya saat kapan? Produk Groomer Goop itu adalah bagian dari rangkaian sampo yang kategorinya digrease. Digrease itu dia adalah tipe jenis sampo yang fungsinya untuk mengangkat minyak. Digrease sendiri variannya selama ini yang saya kenal ada 2, yaitu digrease cair dan digrease cream. Nah, salah satu digrease cream yang bisa banget diandalkan dan bagus banget dan lembut juga karena dia mengandung aloe vera dan vitamin E. Lalu juga hasil after groomingnya bagus banget, bulu jadi terurai sempurna karena minyaknya bisa keangkat dengan baik. Salah satunya adalah produk Groomer Goop ini teman-teman. Cara pakainya sendiri adalah saat kondisi kucing teman-teman masih kering, jadi dia jatuhnya pre-cleaning. Digunakan sebelum awalan semua step mandi kucing teman-teman. Jadi kucingnya habis dibersihkan telinganya, dibersihkan telapak kakinya, potong bulu telapak kakinya, bersihkan matanya, lalu bulunya dibalur dengan Groomer Goop. Ringan-ringan saja, nggak usah terlalu banyak. Cukup yang penting merata sama kayak kalau kita pakai minyak rambut kalau cowok. Lalu selang ditunggu bisa 3 menit, 5 menit. Atau kalau mungkin kadar minyaknya sebelum mandi itu tidak terlalu banyak, bisa cukup diberikan di posisi-posisi area tubuh yang paling banyak minyaknya. Salah satunya yaitu ekor. Dan mungkin kayak di belakang telinga, di ketiak kaki depan, di punggung bagian belakang, itu banyak. Surai mungkin. Nah, itu cukup di situ bisa. Atau keseluruhan bisa, kalau mau lomba bisa diberikan ke keseluruhan, dibalur keseluruhan bulu. Maaf. Lalu selanjutnya bisa masuk ke tahapan sampo pada umumnya. Cuman
saran saya selama ini saya aplikasikan, kita harus pakai step dulu, step untuk meratakan groomer group itu. Jadi kita siapkan air di bak, lalu kucing yang sudah dibalur groomer group itu dimasukkan, lalu kita ratakan dengan air groomer groupnya. Lalu setelah itu kita buang airnya, baru masuk step sampo pada umumnya gitu. Jadi jangan langsung kondisi bulu yang baru terbalur groomer group, langsung kita beri sampo step selanjutnya. Saran saya jangan. Jadi sebaiknya groomer groupnya diratakan dulu dengan air sehingga bisa sampai menyentuh ke bagian kulit yang terdalam. Seperti itu. Produk apa lagi ya tadi ya? Ada lagi Oxyfresh itu banyak banget sebetulnya jenis produknya. Cuman yang benar-benar saya pakai sendiri itu ada yang variannya air cleaner, ada yang pet gel dan water additive. Nah, kalau yang pet gel itu dibutuhkan ketika kucing kita mengalami masalah dengan area mulutnya atau yang disebut periodontal ya, gitu. Lah, yang pet gel ini kalau sudah ditemukan kayak adanya karang gigi di bagian gigi bagian luar biasanya kalau kucing itu ada penumpukan dari sisa-sisa makanan yang sudah berbentuk kerak. Nah, itu bisa dibantu dengan pet gel ini untuk membersihkannya. Bisa juga dengan menggunakan sikat gigi yang khusus hewan yang memang sikatnya jauh lebih lembut, atau kalau mudahnya bisa juga pakai kasa luka yang kasar itu dililit di tangan lalu dikasihkan pet gel ini lalu digosokkan dengan lembut ke bagian giginya. Atau kalau kucingnya memberontak bisa juga diawali dulu di bagian gigi depannya dulu, dibiasakan dulu tujuannya. Jadi besoknya bisa kita jangkau lebih dalam bagian giginya sehingga nanti sampai kucingnya terbiasa. Kita bisa rutinin tiap hari hingga nanti kondisi giginya jauh lebih sehat gitu. Kalau yang Oxyfresh Water Additive ini saya pakai untuk kucing-kucing yang makanannya seringnya makan makanan basah. Nah, makanan-makanan basah itu memiliki potensi yang jauh lebih tinggi untuk terjadinya plak atau karang gigi gitu. Nah, tapi kan kondisi giginya masih bersih, belum ada masalah. Water additive ini bisa untuk pencegahannya gitu. Tapi kalau yang sudah terjadi, sudah terbentuk karang gigi, bisa dibersihkan pakai yang Oxyfresh Pet Gel yang etalase 40 gitu, teman-teman. Cara atasi betina birahi kedua gimana ya, Kak? Oke, saya bahas sedikit seputar mengenai birahi di kucing ya. Yang mulus soalnya sementara belum setahun. Oke Kak Kemdon, saya bahas dari dasarnya dulu ya. Jadi kucing itu, langsung dikasih pertanyaan banyak nih. Oke, satu-satu ya. Makasih buat pertanyaannya. Kucing itu adalah hewan yang masuk kategori polyestrus. Apa polyestrus? Jadi polyestrus itu setahu saya itu di kucing dan di kambing. Polyestrus itu adalah, estrus sendiri itu nama lain dari birahi atau masa loop atau masa organ reproduksi aktif. Nah, seperti halnya di manusia kan estrusnya normal, hampir setiap bulan sekali yang ditandai dengan menstruasi. Di kucing bukan termasuk hewan yang mengalami menstruasi. Dia termasuk dalam kategori polyestrus. Jadi polyestrus ini ciri khasnya adalah birahinya itu berulang beberapa kali. Jika tidak dikawinkan, dia bisa berulang 2-3 kali dalam rentang waktu yang berdekatan. Dan kalau masa polyestrusnya ini tidak dikawinkan, dia lalu masuk ke masa anestrus. Masa organ reproduksinya inaktif, tidak bekerja. Dan itu masa anestrus itu dalam fase yang cukup lama. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bahkan 1 tahun.
Jadi makanya kucingku setahun ini belum birahi, 3 bulan ini belum birahi sejak dia melahirkan. Nah itu berarti dia masuk masa anestrusnya. Nah nanti dari anestrus dia masuk ke estrus. Nah itu ketika sudah estrus itu bisa berulang tiap 2 minggu sekali. Jadi minggu ini ngeong-ngeong, lalu selang 10 hari dia hilang ngeongnya. Nah itu sudah masuk masa satu siklus estrus. Lalu selang beberapa hari, 3 hari setelah nggak ngeong, dia birahi lagi. Nah, itu biasanya rata-rata berulang 2 kali, ada yang sampai 3 kali. Nah, ini kalau tidak dikawinkan, nanti kembali lagi ke masa anestrus yang masanya lebih lama gitu. Cara atasi betina birahi kedua gimana ya Kak ya? Sebaiknya saran saya kucing betina ditunda birahinya itu minimal 2 kali masa poliestrusnya gitu. Jadi kalau misalnya dia birahi pertama di usia 7 bulan yang sudah berulang 2 kali atau 3 kali tidak dikawinkan, ketika nanti kembali lagi masa poliestrus itu di 3 bulan atau 4 bulan atau 6 bulan, tiap kucing berbeda-beda masa anestrusnya berapa lama. Ketika dia birahi lagi, itu kalau teman-teman tunda, nah birahi poliestrus yang ketiga jangan sampai ditunda. Jadi kucing yang birahinya ditunda itu nanti bisa terjadi penumpukan dinding rahim, penebalan dinding rahim oleh hormon progesteron. Karena kucing juga tidak mengalami peluruhan dinding rahimnya, sama halnya kayak manusia yang mengalami menstruasi. Jadi dindingnya itu makin tebal, dan ketika tebal itu beresiko terjadi infeksi yang nantinya kita sering sebut dengan piometra. Itu teman-teman. Makanya kalau ada rumor bilang kucingnya jangan sering-sering ditunda kawinnya. Kalau betina nanti bisa kena infeksi rahim atau rahim bernanah. Itu benar banget memang. Kalau memang teman-teman gak ada rencana mengawinkan kucing betinanya, ya memang sebaiknya disteril. Tujuannya untuk menghindari salah satunya piometra itu tadi. Gitu teman-teman ya. Ngeong mulu soalnya sementara belum setahun. Oh gak apa-apa, nanti ditunggu aja. Biasanya kan 7 bulan itu poliestrus pertama lah. Nanti di usia setahun lebih, poliestrus kedua bisa langsung dikawinin Kak. Jadi yang birahi kedua itu masih dalam satu poliestrus Kak. Estrus yang berulang gitu, nggak masalah. Nanti setelah masa anestrus yang dia nggak birahi cukup lama, bisa beberapa bulan. Nah itu kalau birahi ulang bisa langsung dikawinkan. Ada juga ini salah satu tips yang dari teman-teman. Kalau mau dapat anakannya banyak, itu dikawinkan di pengulangan estrus yang kedua gitu. Jadi kalau dia lama nih nggak birahi terus birahi, ini bisa dibiarin aja dulu, nanti 2 minggu berikutnya birahi ulang, tuh dikawinkan. Itu biasanya sel telurnya jauh lebih banyak gitu. Jauh lebih matang, jauh lebih bagus. Anakannya bisa lebih bagus lah kondisinya gitu sih. Itu ya sedikit fakta juga. Tapi kalau mau dikawinkan langsung di estrus pertama juga nggak masalah. Kak, kuku kucing berapa kali sebulan dipotong ya Kak? Kuku depan pertumbuhannya jauh lebih cepat dibandingkan kuku belakang. Jadi saya rutin potong kuku depan itu 1 minggu sekali Kak Win. Sedangkan untuk kuku belakang itu bisa 2 minggu sekali. Gitu Kak Win. Jadi harus dibiarin dan dipantau sampai usia lebih setahun ya Kak, baru boleh dikawinkan. 10 bulan sudah boleh dikawinkan Kak, calm down. Asal fisiknya memang sudah bagus, tampak besar, lalu juga berat badannya cukup, sudah vaksin harapannya, dan sudah obat cacing, boleh dikawinkan di usia 10 bulan. Lengkapin dulu untuk vaksinnya dan obat cacingnya. Waduh, saya dapat 3 gelas es jeruk dari Kak Win. Terima kasih banget Kak Win. Semoga rezekinya lancar ya Kak Win ya. Kak, apa benar ada Catry yang lepas adopt kittennya bisa sesuai adopter mau dipetkan atau non-petkan? Ada. Biasanya yang setahu saya dia non-petkan anakannya karena kualitas kucingnya itu
di bawah standar yang dia tetapkan gitu. Jadi dia nggak mau anakan petnya itu beredar di luar yang kondisinya kurang sesuai harapan dia. Karena kucing pedigree selamanya bakal bawa nama Catry-nya. Karena di pedigree-nya sendiri, nama depan si kucing adalah nama Catry-nya. Misal anak ini kalau di nama pedigree-nya atau sertifikatnya namanya adalah Araya Historio. Dengan tidak langsung orang tahu dia anakan Araya Catry gitu. Atau kalau orang lain tanya kucingnya siapa ini, anakan siapa? Pasti yang punya juga jawab, oh ini saya adopt dari Catry ABCD. Nah, beberapa Catry yang ketat banget masalah standar tuh nggak mau petin anakan yang memang menurut dia tidak sesuai kualitas yang dia harapkan. Ada yang seperti itu. Salah satu kasusnya seperti itu. Jadi nggak masalah. Masalah non-pet dan petkan itu sepenuhnya haknya owner Catry-nya masing-masing. Anabulku makan proplan mix Royal Canin Hair and Skin. Apakah ada efek panjangnya? Nggak ada, aman kok. Pakan-pakan yang menurut saya sudah sekelas proplan Royal Canin itu aman-aman saja. Karena jujur pakan-pakan tersebut kandungan magnesiumnya atau mineralnya itu sudah bagus, sudah sesuai, tidak berlebihan. Nah, yang biasanya teman-teman takutkan penggunaan pakan dry food atau pakan kering adalah nanti takut kucingnya kencing batu kan. Sedangkan sebetulnya faktor utama yang membuat kucing kencing batu adalah konsumsi air minum yang kurang dan kandungan mineral dalam pakan kering teman-teman yang terlalu tinggi, khususnya mineral magnesium. Itu. Kenapa banyak dokter hewan bilang jangan pakai pakan yang terlalu murah, nanti bisa kencing batu. Karena pakan yang terlalu murah, kandungan magnesiumnya tinggi sekali teman-teman. Itu yang memicu kencing batu. Gitu teman-teman ya. Kemarin kucingku sempat diare pakai Royal Canin Gastro. Kalau transisi Royal Canin Hair and Skin langsung apa transisi dulu? Sebaiknya transisi dulu kakak. Gastronya dikurangin sedikit-sedikit. Jadi gastro itu kandungan utamanya yang paling berperan adalah Psyllium husk. Jadi Psyllium husk itu serat yang bagus banget. Itu juga umum digunakan di manusia sebetulnya. Dia bentuknya kayak serat tanaman kayak gitu, kayak bubuk. Nah, itu di gastrointestinal itu kandungan utama yang membuat menurunkan diare atau memadatkan kondisi feses kucing kita adalah kandungan Psyllium husk itu. Lah, ketika langsung ditransisi secara langsung tanpa melakukan transisi bertahap, takutnya seratnya itu bikin flora usus kucing teman-teman tuh kaget. Yang sebelumnya, wah makanannya bagus nih, seratnya bagus. Tiba-tiba langsung kembali lagi ke pakan normal yang kandungan seratnya kurang. Takutnya gitu, nanti pupnya lembek lagi. Lalu kalau kucing yang habis 80%. Selesai diare dan sembuh, sebaiknya selang satu hari segera diberikan obat cacing. Takutnya salah satu faktor penyebab kucing teman-teman diare, ternyata kucingnya sedang cacingan gitu. Kucing saya kena jamur terus, sering garuk-garuk, mau dikasih apa ya? Halo Kak Halida, salam kenal. Kalau boleh tahu jamurnya seberapa parah Kak? Spotnya seberapa banyak? Kalau masih di 4 spot, 6 spot, sebetulnya normal ya. Karena Indonesia adalah negara beriklim tropis lembab. Kucing-kucing berbulu panjang tentu saja rentan sekali dengan jamur. Karena kondisi kelembapan negara kita yang cukup tinggi. Jadi kalau spot-spot jamurnya ditemukan hanya beberapa spot, seperti 4, 5, 6, dikurang dari 10 spot, normal lah. Jadi cukup kucing teman-teman rutin dimandikan, bisa disupport makanan yang menunjang bulu, vitamin bulu, bisa. Tapi kalau sudah spot jamurnya sangat banyak, hampir setubuh, saran saya sebaiknya dikonsultasikan ke dokter hewan untuk mendapatkan obat minum dari dalam. Gitu. Ampuh banget kalau obat minum dari dalam.
Kak, aku baru beli kucing di online. Pas dateng kurus banget, kutuan, biji di kelaminnya luka seperti lecet. Kak Dian, kalau beli kucing online, saran saya kakak bisa lakukan dengan perantara rekening bersama atau yang sering dikenal Rekber. Dan kakak harus lakukan waktu chat bertiga, biasanya Rekber memberikan media WhatsApp grup bersama yang isinya adalah admin Rekber, lalu penjual, seller dan buyer. Nah, di sana dilakukan deal di awal, kucingnya nanti dikirim kondisinya sehat kan Kak. Lalu seller menjawab sehat, kucingnya sudah vaksin, sudah. Semuanya didetailkan di awal. Nanti ketika kucing dikirim tidak sesuai dengan detail yang di awal, kucing bisa dikembalikan karena dana kakak ditahan sementara oleh Rekber atau pihak ketiga. Jadi saya selalu sarankan teman-teman yang adopsi kucing secara online minta Rekber untuk keamanan teman-teman beli kucing secara online gitu ya. Pupnya pun lembek. Kalau pup lembek, kakak bisa cobain produk gastrointestinal dari Royal Canin. Itu bisa kakak kasihkan. Itu membantu banget menurut saya. Atau bisa diberikan produk probiotik atau vitamin lambung, itu juga membantu. Kakak bisa coba kalau nanti diarinya atau pupnya sudah kembali normal, sesegera mungkin dikasih obat cacing kakak. Jadi takutnya masalah diarenya itu disebabkan oleh cacing gitu. Pokoknya kalau sudah kucingnya pernah diare dan kita bisa selesaikan masalah diarenya tuntas, pupnya kembali normal, sesegera mungkin langsung diberikan obat cacing. Walaupun mungkin 2 minggu lalu atau sebulan lalu dia udah diberikan obat cacing. Gitu ya teman-teman ya. Usianya masih 2 bulan Kak. Aku beli apa aja ya? Dia lemas banget Kak. Jujur ya Kak Dian, sebetulnya saya selalu gak menyarankan kucing yang diadop terlalu kecil usianya. Usia 2 bulan itu belum layak untuk dipindah rumahkan sebetulnya. Kucing itu disapi aja di usia 2 bulan minimal. Atau normalnya di usia 2 bulan setengah. Jadi sebetulnya dia tuh masih membutuhkan ibunya gitu loh. Makanya kalau teman-teman yang sering ngechat, Kak, saya mau anakan kucing yang masih kecil dong, yang masih usia 3 bulan. Sebetulnya itu salah besar, teman-teman. Jangan ambil kucing yang masih di usia di bawah 4 bulan, saran saya. Minimal kucingnya juga harus sudah divaksin 1 kali. Aku beli apa aja ya, Kak? Dia lemas banget. Saya serba repot Kak kalau mau kasih saran, karena kasusnya juga saya nggak tahu sepenuhnya. Jadi kalau saran saya, kakak host callin dokter hewan aja ke rumah. Kalau kakak ada biaya lebih, kakak panggilin dokter hewan ke rumah. Kalau kenapa saya nggak saranin kucingnya dibawa ke dokter hewan, karena jujur pasti di usia 2 bulan kucingnya belum vaksin, dan nanti takutnya di klinik dia terjangkit virus atau bakteri yang ada di sana malah. Jadi saya tuh pasti di kucing-kucing yang belum vaksin itu saya anti banget ke klinik gitu loh. Saya pasti usahakan dokternya yang ke rumah. Kak, kenapa ya kalau kucing lebih suka tidur di pasir daripada di tempat tidurnya? Itu kebiasaan sih Kak Quincy. Jadi ya mungkin dia nyaman aja di alas pasir. Bisa juga mungkin kandang besi. Dia nggak nyaman di kandang besi karena rujinya terlalu kecil. Jadi mungkin dia dikena tulang rusuknya atau bagian tubuhnya itu kurang nyaman. Jadi dia memilih tidur di bak pasir. Tapi kalau ada tempat tidur yang kain, mungkin dia nggak nyaman dengan tekstur kainnya. Ada juga yang kayak gitu. Malah ada yang memilih di posisi kandang besinya. Ada juga kayak gitu. Itu lebih ke kebiasaan si kucing sih. Kita juga nggak bisa memprediksi kucing kita bakal mau tidur di tempat tidurnya nggak ya. Itu nggak bisa. Kenapa ya Kak, kucing saya lebih suka makanan basah daripada makanan kering? Pastinya Kakak, karena makanan basah aromanya lebih kuat. Makanan kering aromanya tidak sekuat makanan basah. Tapi makanan basah bisa memicu plak gigi atau karang gigi. Dan nutrisi di makanan basah itu sebetulnya kurang dibanding makanan kering. Ketika kucing makan makanan kering 1 genggam dan makanan basah 1 genggam, sama-sama masuk ke dalam perutnya,
makanan kering yang 1 genggam ini di dalam perut akan mengembang menjadi 3 kali lipatnya. Jadi secara nggak langsung, makanan kering 1 genggam itu sama dengan makanan basah 3 genggam. Gitu, masalah kandungan nutrisinya. Jadi kalau kucing kakak full makanan basah, nanti takutnya berat badannya kurang karena nutrisinya kurang yang dimakan. Kalau secara aroma memang kuat. Dan makanan basah memang jatuhnya jauh lebih mahal juga. Sedangkan makanan kering itu bisa membantu membersihkan gigi karena teksturnya yang keras sehingga pecahan-pecahannya itu bisa membersihkan gigi kucing. Gigi kucing itu beda ya sama manusia. Jadi kucing kan nggak punya geraham. Jadi kalau manusia makan biskuit tentu bakal nempel di bagian bawah gigi gerahamnya. Tapi kalau kucing itu malah menggosok gigi taringnya sehingga gigi taringnya terasah. Itu pentingnya makanan kering.